Recording in progress. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita berjumpa pada pagi hari ini. Tak lupa untuk senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Senantiasa Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita berbagai kenikmatannya. Di antaranya adalah nikmat keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu bahasa Arab ini. Dan juga memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan pembahas kitab An-Nahwu wa Tatbiqi ini, karya dari Asy-Syaikh Khalid Abdul Aziz hafizahullahu taala. Kita masuk pada pembahasan jamak muannats salim pagi hari ini, ya, yaitu suatu isim yang jumlahnya jamak lebih dari 2, dibentuk dari mufrad muannas, yaitu jamak yang bergender perempuan, disebut jamak muannats salim. Apa definisi mudah dari jamak muannats salim ini? Kita lihat ta'rif atau definisi yang diberikan oleh penulis. Dikatakan huwa ma dalla. Jadi jamak muannats salim merupakan jamak yang menunjukkan atas aktsara, lebih, minisnataini, lebih dari apa? 2, isnatain, 2 perempuan. Nah, ya. 2 yang bergender perempuan. Ditandai bi ziyadati alifin, ditandai dengan adanya tambahan alif, wa ta'in, ya, adanya tambahan alif dan ta. Di mana? Fi akhirih, di akhir isim tersebut. Di sini kita lihat contohnya ada kata muslimatun. Nah, ya, ada alif dan ta. Dan perlu diingat, alif dan ta di situ adalah huruf tambahan. Ya, alif dan ta di situ adalah huruf tambahan. Sebagaimana perkataan musannif tadi apa? Ziyadah, biziyadati alifin wa ta'in, dengan adanya tambahan alif dan ta. Karena nanti ada kata-kata yang akhirannya tak juga, akhirannya alif juga, begitu. Akan tetapi alif dan ta yang ada di akhir isim tersebut bukanlah tambahan, melainkan huruf asli. Saya datangkan contoh satu saja. Ya, seperti kata abiyatun. Nah, kata abiyatun akhirannya apa, teman-teman? Alif. Alif. Ya, alif dan ta. Akan tetapi alif dan ta di sini, alif dan ta di akhir kata abiyat di sini, itu merupakan alif dan ta huruf asli yang ada pada isim abiyat, bukanlah tambahan. Maka apa? Syarat jamak muannats salimnya belum terpenuhi, oleh sebab itu abiyat tidak bisa kita hukumi sebagai jamak muannats salim. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Ada Fatimatun. Nah, ini mewakili isim alam. Ya, Fatimatun. Kalau Muslimatun ini mewakili isim sifat. Ya, yang mufradnya adalah muslimah. Diakhiri tak marbutah. Ya. Fatimah, ya, mufradnya apa? Fatimatu. Nama orang perempuan, ya. Tidak ditanwin. Kemudian ada Hindatun. Nah, ya, Hindatun ini dari kata Hindun. Nah, dia muannas yang apa? Ya, hakiki. Berikutnya ada Rokaatun.
Bentuk mufrad dari rokaatun apa? Rokaah. Kemudian ada kubrayatun. Kemudian ada hasnawatun. Nah, kita lihat i'rab dari jamak muannats salim ini. Yurfa'u bid-dhammati, dia dirofa dengan dhammah, wa yunsabu wa yujarru bil kasroh. Dia dinasob dan dijer dengan apa? Dengan kasroh. Berarti jamak muannats salim itu tidak berharokat fathah. Tidak ada kesempatan untuk dia ya berharokat fathah. Contoh dalam Al-Qur'anul Karim, rofaknya jamak muannats salim. Mithalul marfu'i qauluhu ta'ala idza ja'aka al-mu'minatu. Nah, ya. Kata al-mu'minatu di sinilah syahid kita, yakni al-mu'minatu berbentuk jamak muannats salim dan posisinya dia menjadi apa? Fa'il. Dia jadi apa? Fa'il. Iya, betul, fa'il. Mm-mm, fa'il. Fa'il untuk Ja'a. ya. Ja'a. Nah, oke. Nanti kalau ada yang tanya, kenapa ja'anya nggak dikasih tak sukun? Karena fa'ilnya muannas. Nah, ini nanti ada pembahasan yang berbeda, teman-teman ya. Ada pembahasan berbeda terkait jamak muannas salim ya. Ketika nanti menjadi fa'il, ya fi'il tersebut boleh diberikan tanda tak taknis ya, sakinah, nah maupun tidak, dan ada beberapa ketentuan itu ada di kitab Mutammimah. Nah, baik. Berikutnya al-mu'minatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ini i'rabnya. Berikutnya mithalul mansubi. Mithalul mansubi, contoh yang dinasab qauluhu ta'ala idza nakahtumul mu'minati. Nah, mu'minati dia kasrah. Ya. Kasrah di sini bukanlah dia menjadi majrur karena terletak setelah huruf jar atau terletak sebagai mudhaf ilaih, tidak. Namun tanda kasrah yang ada pada kata al-mu'minati di sini jamak muannats salimnya karena dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih, ya. Nah, bagaimana i'rabnya dari penulis al-mu'minati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu. Li'annahu jam'u muannatsin salimun. Ya, yang ketiga, mithalul majruri qauluhu ta'ala, contoh yang dijer. Ya, wa kullil mu'minati. Nah, mu'minati ini. Ya, diajar dengan apa? Dengan lam, lamul jer ya. Mu'minati i'rabnya ismun majrurun billami wa alamatu jarrihi al kasratu. Tanbih. Nah, ini yang tadi saya katakan, ada isim-isim yang dia diakhiri alif dan ta, melainkan alif dan ta itu bukanlah apa? Bukanlah tambahan, maka tidak terpenuhi syarat dan ketentuan jamak muannats salimnya. Maka dia bukanlah jamak muannats salim. Ya, dikatakan di sini laisa min jam'il muannatsis salim, yang tidak termasuk jamak muannats salim. Contohnya ada abiyatun. Nah, diakhiri alif dan ta. Akan tetapi alif dan ta-nya adalah huruf asli. Bait-bait ya, bait. Nah, abiyat. Kemudian apa? Aswatun. Nah, ya. Aswatun. Aswat. Ya. Kemudian apa? Auqatun. Nah, ya. Ya, kita tahu memang
Isim-isim ini adalah jamak bentuknya. Akan tetapi apa? Dia tidak dibentuk dari mufrad muannas. Dia tidak dibentuk dari mufrad muannas. Nah, ya, aswat, saut, ya kan? Auqat, waktun, amwat, mautun, ya, akwat. Nah, alasannya di sini li'anna ta'a min hadhil kalimati asliyatun. Karena tak yang ada pada abiyat, aswat, auqat, amwat, akwat itu semua adalah tak yang asli. Tak yang tak yang asli. Nah, kita lihat catatan di sini li'annaha maujudatun fil mufrad. Nah, kenapa dikatakan huruf tak yang ada pada isim jamak seperti abiyat, aswat, auqat, amwat, akwat, ya, tak yang asliyatun, ya. Karena tak tersebut itu ada pada isim atau bentuk mufradnya. Famufraduha maka bentuk mufrad dari isim-isim yang tadi ini alat tartib sesuai urutan. Nah, abiyat mufradnya apa? Abiyat mufradnya baitun. Aswad mufradnya sautun. Auqat mufradnya waktun. Amwat mufradnya maitun. Ya, amwat bukan maut, afwan ya. Maitun. Kemudian jamaknya akwat mufradnya utun, ya. Nah, kita lihat dari kata baitun sampai kutun ini adalah bentuk mufrad semuanya dan ada tak di akhirnya. Dan ketika diubah ke bentuk jamak, taknya ngikut lagi. Gitu ya. Nah, wa syartu jam'il muannatsis salim. Nah, syarat jamak muannas salim antakuna at-ta'u zaidatan. Taknya itu harus menjadi apa? Tambahan zaidah. Fahadhil kalimatu maka kata-kata ini wa amsaluha dan contoh-contohnya jam'u taksirin. Yang mana tuh? Ini abiyat, nah ya. Abiyat, aswat, auqat, amwat, akwat, ini semua memang bentuk jamak. Ya, memang apa? Bentuk jamak. Nah, akan tapi jamaknya masuk ke jamak taksir. Jamak taksir itu i'rabnya bagaimana? Tu'rabu bid dhammah, di i'rab dengan dhammah. Wal fathah ya kan? Dhammah ketika rofa jamak taksir itu. Fathah ketika nasab. Kemudian kasrah ketika apa? Ketika jer. Ada pertanyaan. Saya baca dulu. Ustadz berarti bait jamaknya ada dua. Oh, ntar dulu. Bait yang dimaksudkan rumah maka jamaknya ya hanya buyut. Kalau bait yang dimaksudkan itu adalah untayan-untayan dari apa? Syair, begitu, maka baru jamaknya abiyat. Jadi jangan katakan bait ada dua. Gitu, tergantung kita maknai baitun itu ya, apakah manzil suatu tempat untuk ditinggali yakni rumah begitu, baitun yang berarti rumah, ya maka jelas jamaknya buyutun. Gitu ya. Kalau baitun di sana kita maknai sebagai ya untayan bait syair yang sebagaimana kita ketahui gitu ya. Nah, maka jamaknya abiyatun, tidak buyutun. Sampai sini paham yang bertanya? Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut lagi. Takulu, nah, kau katakan ini contoh untuk yang jamak taksir teman-teman ya. A'jabatsni aswatun. Nah, aswatun nih. Rofa dengan domah ya. Aswatun dia bukan jamak muannas salim, melainkan apa? Jamak taksir dari kata saut. A'jabatsni aswatun ya, telah mengagetkanku suara-suara. Suara-suara telah mengagetkanku, telah membuatku takjub ya, bisa juga demikian. Aswatun di situ fa'ilun marfu'un ya kan wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Tuh i'rabnya.
Kemudian sami'tu aswatan. Nah, dinasab dia. Dengan apa? Fathah. Begitu nasabnya. Tanda nasabnya. Kalau jamak muannas salim kan tanda nasabnya dengan apa tadi? Jamak muannas salim tanda nasabnya dengan apa? Kasroh. Dengan kasrah ya. Nah, nah di sini sami'tu aswatan, aswatan menjadi apa? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah, ya kan? Kemudian ada ta'al lamutu min aswatin. Namanya aswatin. Jer. Majrur dia dengan kasroh. Ya, tandanya kasroh. Karena apa? Karena ada min. Begitu. Aswatin. Ismun majrurun bi min. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Itu irabnya. Wa min dzalika qauluhu ta'ala wa qaddara fiha aqwataha. Nah, nih, aqwata yang tadi aqwat jamak dari kut ya. Aqwataha, aqwata di situ sebagai apa? Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Ini i'rabnya ya. Kemudian wa qauluhu ta'ala wa tarfa'u aswatakum. Nah, aswata maf'ulun bih ya, di fathah tuh, fathah lagi. Kemudian wa qauluhu ta'ala wa kuntum amwata. Amwata di situ jadi apa? Khobar kana. Ya. Nasab lagi dengan apa? Dengan fathah, ya kan? Khabar kana mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Sampai sini bisa difahami teman-teman semua? Insya Allah bisa Ustaz. Ya. Nah, jadi kita ulangi kembali. Jamak muannas salim itu ya, bisa kita katakan dia sebagai apa? Isim ya, isim yang dibuat bentuk jamak dengan menambahkan alif dan ta pada akhir kata. Ya. Baik nama orang maupun isim sifat. Kalau namanya itu adalah nama muannas hakiki yang maknawi, nama orang tapi nggak diakhiri ta marbutoh, tetap kalau kita ingin jamakkan dia tambahkan alif dan ta. Seperti Hindun jadi Hindatun. Kalau Zainabu jadinya apa? Zainabat Ustaz. Eh, ya, apa? Jadinya apa? Zainabat. Zainabat. Zainabatun begitu. Para Zainab. Ya. Nah. Nah, syarat-syarat isim yang bisa dibuat jamak muannas salim. Ini mana? Tidak ada ya. Oke, kita taruh dulu di sini. Syarat-syaratnya apa? Syarat-syarat isim yang bisa dibuat
jamak muannas. Satu, ya. Nama perempuan. Contohnya tadi ada Hindun, ada Zainab, ada Fatimah. Atau di sini kita taruh lagi apa? Da'dun, nama perempuan juga. Da'dun jadi apa Da'dun? Da, Sa'datun. iya betul. Da'datun. Nah, kemudian syarat yang kedua, setiap isim yang diakhiri tak marbutoh. Ya, setiap isim yang diakhiri tak marbutoh. Nah, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah sajaratun. Sajaratun, maka bentuk jamaknya bagaimana? Sajaratun. Sajaratun. Begitu. Yang ketiga, sifat khusus. Ya, sifat khusus muannas. Ya, baik yang diakhiri tak marbutoh maupun tidak. Ya. Nah, afwan yang diakhiri tak marbutoh. Nah, ya, sifat khusus muannas yang diakhiri tak marbutoh. Seperti apa? Muslimah jadi muslimatun. Nah, ya. Adapun sifat muannas yang tidak diakhiri ta marbuthah, ini nanti jamaknya ada yang masuk ke jamak taksir. Ya. Ada yang masuk ke jamak taksir. Contohnya, ya. Contohnya itu adalah kata haid, ya. Haidun, bentuk isim fa'il. Seperti yang haid. Haidun. Ini bentuk jamaknya apa? Bentuk jamaknya adalah bentuk taksir. Ya, hawaidu. Begitu. Ya. Nah, kemudian ada lagi kan sifat yang ada pada muannas namun tidak diakhiri tak marbutoh yaitu apa? Hamilun. Yang hamil. Dan ini juga sama kalau ingin dibentuk ke jamak masuknya ke jamak taksir yaitu hawamilu. Wazannya mafail ya. Nah, enggak mafail. Ya, nah. Hawamilu. Nah, ya. Sampai sini bisa difahami? Insyaallah Ustaz. Baik. Sebetulnya ada beberapa syarat-syarat lagi. Ya, ada beberapa apa? Syarat-syarat lagi. Nah, seperti
Masdar untuk fiil yang lebih dari 3 huruf. Begitu. Ya, yang keempat. Masdar ya untuk fiil yang lebih dari 3 huruf. Nah, ya. Contohnya apa? Ikramun. Nah, ikramun ya, penghormatan, pemuliaan. Kalau kita ingin jamakkan ikramun bagaimana caranya? Ya kita jamakkan dan masukkan dia ke jamak muannats salim. Jadinya apa? Ikroma. Iya. Romatun. Iya betul. Ikromatun. Nah, kemudian ta'rif. Ta'rifun. Ini definisi artinya atau pengertian. Ta'rifun jamaknya apa? Bukan ta'arif, bukan ke taksir masuknya. Tapi masuknya ke jamak muannats salim. Makanya ada kitab berjudul Ta'rifat. Ya, kumpulan definisi-definisi yang pernah saya share itu di grup. Ya, ri ta'rifatun. Nah, ya. Ikhtibar. Nah, ikhtibar. Ada lagi, ikhtibar. Ujian. Ikhtibarun. Apa bentuk jamaknya? Ikhtibar. Ikh, Ikhtibaratun. iya, rotun. Ujian-ujian. Gitu ya. Nah, dan begitu pula nanti isim yang diakhiri alif mamdudah. Nah, ya. Isim yang diakhiri apa? Alif mamdudah. Gitu. Nanti berbeda kalau misalkan si isim mamdudnya itu mengikuti wazan fa'la'u. Nah, contohnya seperti warna kan, hamra'u wazannya fa'la'u. Nanti jamak muannasnya ya, nah, atau ada pengecualian intinya di sana. Ya, baik. Tafsir, tafasir jamaknya. Tafsir apa? Tafasiru. Taksir ya. Nah, sekarang kita lanjut ke mulhaq jamak muannats salim. Silakan ada yang mau baca? Ana izin Ustaz. Nah, silakan. Al-mulhaqu bi jam'il muannatsis salimi. Yulhaqu bi jam'il muannatsis salimi fi i'rabihi lafdhu ulad ulatin bi ma'na sahibatin. Wa hadha lafdhu la Ulatu ya. Mm-mm. ya Ustaz. Nah, ulatu Wa bermakna sahibat. na'am bi ma'na lafdhu ulatu bi ma'na sahibat. Wa hadzal lafdhu la yasta'milu La yusta'malu tidak digunakan. la yusta'malu illa mudhafan. Ya, nah ya. Lafal ulat itu tidaklah digunakan kecuali dia nanti sebagai mudhaf. Berarti apa? Ulat ini memiliki mudhaf ilaih. Maka lihat contoh dalam ayat Al-Quranul Karim. Wa ulatul ahmali. Nah, ahmali di kasroh jelas di situ menjadi apa?
mudhafun ilaih di sini. Kita langsung lihat i'rabnya ulatu. Ulatu di situ dia sebagai mubtada marfu ya kan wa alamatu rafihi ad-dhammah wa huwa mudhaf ya. Nah, al-ahmal mudhaf ilaih ya kan majrur wa alamatu jarihi al-kasrah. Lanjut lagi. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna. Nah, ulati. Ula ulati hamlin. Hamlin ini mudhaf ilaihnya. Ulati dia di kasrah bukan karena majrur tapi apa? Dia mansub sebagai isimnya apa sebagai khobarnya kana ya. Ulati khobaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu mulhaqun bi jam'il muannatsis salim wa huwa mudhaf. Ya itu ya. Nah, nah dia maknanya apa? Sahibat, pemilik gitu ya. Kemudian contoh yang majrurnya. Majrur dengan huruf jar. Marartu bi ulatil fadli ya. Ulati ismun majrurun bil ba'i. Wa alamatu jarihi al kasrah wa huwa mudhaf. Al fadli kasrah karena dia menjadi apa? Mudhaf ilaih ya kan? Majrurun wa alamatu jarihi al kasrah. Nah ya. Ulat. Ada pertanyaan? Nah, izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Untuk mulhaq bi jam'il muannas salim itu hanya satu lafadz ini Ustadz atau ada yang lain? Sebetulnya ada yang lain ya. Sebetulnya ada yang lain. Nah, ada yang lain dan dia biasanya nama itu, nama daerah. Seperti halnya ada di Syam nama daerah Azri'at. Azri'at. Nah, itu juga mulhaq. Ala kulli hal mulhaq itu sedikit dan yang paling terkenalnya itu sering munculnya adalah lafal ulat ini ya. Sahibat maknanya para pemilik. Dikatakan ulatu hamlin ya berarti para pemilik maksudnya adalah perempuan yang hamil. Yang gitu. Ya, Ustadz, jazakumullah khairan. Baik. Tanbih di sini ada alat daris ya untuk seorang yang belajar agar dia memperhatikan inda istikhdami ketika menggunakan jam'il muannatsis salim ya sebagai tabi' isim yang diikuti ya afwan isim yang mengikuti au matbu'an atau yang diikuti fi hali ikhtilaf fil alamah al-i'rabiyah. Nah, ya, pada keadaan ikhtilafil alamah. Nah, ya, perbedaan tanda i'rab antara tabi yang mengikuti dan matsbu yang diikuti. Tatbiq ya. Ra'aitu maktabatin katsiratan. Nah, ini kan ada perbedaan tanda i'rab ya. Maka jangan sampai disamakan. Misalkan si jamak muannas salim itu
Dia sebagai apa di sini? Contohnya Maf'ulun bihi, Ustaz. maf'ulun bi, ya, maf'ul bi. Dan tanda i'rabnya apa? Tanda nasab. Maf'ul bi kan nasab. Tanda nasabnya jamak muannats salim apa Kasrah. kasrah. Nah, ternyata dia punya apa? Punya tabi', punya pengikut. Ya kan? Punya pengikut katsirah. Berarti si maktabatin jamak muannats salim di sini, ya, dia sebagai maf'ulun bih dari ro'a itu dia jadi apa lagi? Mat Matsbu lah. Jadi matsbu. Jadi man'ut. Kata yang disifati dengan katsirah. Ya kan? Maka ini jelas ada perbedaan apa? Tanda i'rab nih. Hal ikhtilafil alamah al-i'rabiyah. Nah, maka tidak boleh si naatnya ini yang notabene tabi mengikuti tanda si matsbu jamak muannats salim sebelumnya. Nggak boleh. Maka dia tetap apa? Fathah. Sampai sini bisa difahami? Insyaallah bisa, Ustaz. Baik. Maktabatin i'rabnya maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u muannatsin salimun. Ya kan? Katsiratan na'tun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Contoh lagi. Ya, contoh lagi. Nah, ini ketika apa? Ketika jamak muannats salimnya menjadi tabi'. Menjadi tabi'. Mengikuti kata yang nasab dengan fathah. Nah, ya. Mengikuti kata yang nasab dengan fathah. Dan ini harus kita pahami dan cermati. Agar kita nanti tidak mengira kata rosiyatin di sini sebagai mudhof ilaih. Enggak. Dia jamak muannats salim yang menjadi tabi'. Nah, ya. Dia tabi kepada yang nasab. Maka tanda nasabnya berlaku sesuai dengan tanda yang melekat padanya. Begitu. Atau yang berlaku padanya yaitu kasrah. Nah, ya. Meskipun dia mengikuti isim mufrad yang nasab dengan fathah. Contoh ro'a itu jibalan rosiyatin. Jibalan jamak dari gunung. Begitu ya. Jibalan rasiyatin. Itu naat rasiyatin itu. Bukan mudhof ilaih. Naat itu kan apa? Mengikuti apa? Keadaan i'rab. Bukan mengikuti tanda i'rab. Ini yang harus diperhatikan. Mengikuti i'rab. Ya. Tandanya sesuai yang berlaku pada kata tersebut. Makanya nggak pernah itu ya setiap tawabi isim-isim yang mengikuti isim sebelumnya dikatakan syaratnya adalah mengikuti tanda i'rab. Enggak. Tapi mengikuti i'rab. Bisa difahami ya? Orang itu jibalan rosiyatin. Ma ma'na rosiyatin? Mufradnya rosiyatun. Hah? Tidak tidak bergerak. Ya gitu. Aku melihat gunung-gunung yang tidak bergerak. Begitu artinya ya. Nah, maka di situ i'rabnya apa? Ya. Jibalan maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbil fathah rasiyatin na'tun mansub wa alamatun nasbil kasrah li'annahu jam'u muannatsin salimun ya. Berikutnya lagi itu muallimatin wa atfala. Nah, ini yang ataf ya, ma'tuf namanya. Muallimatin di sini menjadi kata yang diikuti. Nah, atfalan bukan atfalin gitu ya. Muallimatin. Nah, dia kan jamak muannats salim yang mansub. Nah, tanda nasabnya dengan kasrah karena dia jamak muannats salim. I'rabnya muallimatin maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-kasrah li'annahu jamu muannatsin salimun. Ya, al-wawu harfu atfin, huruf ataf ya kan? Atfalan, nah ma'tufun ala muallimatin mansub wa alamatun nasbi al-fathah. Yang keempat, itu tullaban wa talibatin. Nah, ya. Bukan talibatan, tapi talibatin. Dia ma'tuf ke
Tullaban yang nasab. Nah, tullaban maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbil fathah al wawu harfu adfin talibatin ma'tufun wa ala tullab mansubun wa alamatun nasbi al kasrah li'annahu jam'u muannatsin salimun. Yang kelima, contoh dari Al-Qur'anul Karim. Coba silakan kita baca saja karena insya Allah sebagian besar dari kita sudah memahami perkara ini, tanbih ini. Silakan. Yang mau baca, tafadhal. Ada? Anak Ustaz. Silakan. Qala ta'ala qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Ayyaman dzarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ma'dudatin na'tun mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u muannatsin salimun. Qala ta'ala وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. رواسي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. شامخات نعت منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. قال تعالى فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. جنات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. الواو حرف عطف. حب معطوف على جنات منصوب وعلامة نصبه الفتحة. Baik, barakallahu fikum. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin besok kan libur ya, besok libur ya, tanggal merah. Kira-kira kalau kita lanjut besok pukul 6 bagaimana? Insyaallah Ana bisa Ustaz. Insya Allah bisa Ustaz. Oke, baik. Nah, nanti saya akan bahas kembali di grup ya. Berapa orang yang bisa dan berapa orang yang tidak bisanya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi qulubina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Naam wa iyyakum jami'an.